Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya yang hanya teman kecilnya beliau. Jadi saya ini dulu SD saya di Ahmad Yani dan Rodok Beling ya Bu ya. Dan saya bersyukur hari ini saya melayani di sebuah desa namanya Sukoharjo. Sukoharjo itu kira-kira 50 kilo dari Solo. Jadi kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke Solo, saya 50 kilo dari situ masuk ke desanya. Saya ada di sana dan pelayanan saya ada 2 pelayanan. Yang pertama pelayanan gereja dan ada pelayanan sosial, pelayanan yayasan. Dan saya rindu nanti kita memahami kenapa itu saya lakukan. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu renungan yang saya beri judul Menikmati Buah Kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang berbuat baik itu tentunya punya dasar. Dan tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi perbuatan baik yang ada buahnya yang bisa kita rasakan. Kita akan coba lihat di dalam Alkitab, di dalam Mazmur pasal 41. Ya. Mazmur 41 ayat 1 sampai 3. Ini pengalamannya seorang pemazmur, seorang raja, seorang nabi yang namanya Daud. Dia pernah mengalami bagaimana ternyata ada satu kunci yang Tuhan berikan dalam hidupnya sampai bisa menikmati sebuah kebahagiaan dalam hidupnya. Mazmur pasal yang 41 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah. Stop dulu. Supaya nyantol dulu kata ini. Berbahagialah. Terus. Orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat 2. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat 3. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Dahsyat saudara-saudara. Ayat pertama kita lihat dulu bahwa berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ini jadi kunci vital. Ini jadi kunci utama dan tidak bisa tidak. Ini harus ada pada kita sebagai orang Kristen. Sebuah sikap berbaik hati kepada orang lain. Halo, saya kasih tahu. Saudara-saudara, ternyata orang yang berbuat baik itu tidak hanya sekedar ya kelihatan oleh orang gitu saja. Tetapi ternyata Alkitab mencatat, saudara. Alkitab ini yang mencatat bahwa perbuatan baik itu dibawa mati. Hebat toh. Perbuatan baik kita dibawa mati. Jadi bukan hanya sekedar di dunia ini. Coba kita lihat ya di dalam Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Perbuatan baik kita dibawa mati. Ayo baca ayat ini.
1, 2, 3. Jangan kamu heran akan hal itu. Sebab, ulangi kata ini, saatnya akan tiba. Bahwa semua orang yang di dalam kuburan yang sudah mati akan mendengar suara. Ayat yang ke-29 apa? Suaranya begini. Dan mereka yang telah mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi saudara-saudara, rupanya apa yang dialami oleh pemazmur ini dilanjutkan ketika Yesus ada di tengah-tengah umatnya. Alkitab mencatat dengan jelas, jangan heran kamu, jangan kaget kamu, akan ada waktunya. Sekalipun kamu sekarang sudah mati, sekarang kamu sudah tidak ada di dunia ini lagi, tapi dengar, kamu akan bangkit dan segala kebaikanmu akan menyertaimu dan akan membuat engkau masuk dalam kehidupan kekal. Itu baru perkataan Yesus. Apakah Tuhan Yesus cuma berkata-kata saja? Apakah Tuhan Yesus hanya memberi teori saja? Ternyata tidak. Yesus pun memberikan percontohan dalam hidupnya. Dalam Kisah Para Rasul, coba ya kita lihat lagi. Kisah Para Rasul. Tuhan Yesus setelah berkata, maka dia melakukan untuk dilihat demonstrasi kebaikannya, diperhatikan. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Haleluya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Apa yang dikatakan Alkitab? Ini adalah perkataan dari para murid-muridnya yang sudah cukup lama ikut Yesus. Dan dia melihat secara kasat mata, dia melihat secara faktual, apa toh yang dilakukan Tuhan Yesus. Apakah dia cuma cukup ngomong saja, wahai orang-orang, nakut-nakutin orang, kalau kamu tidak baik kamu masuk neraka. Tidak hanya itu. Tapi rupanya dia juga berkata dan melakukannya. Ayat ini berkata apa? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yaitu tentang siapa? Yesus. Dari mana? Dari Nazaret itu. Nasoro, Nasrani. Bagaimana Allah mengurapi dengan Roh Kudus. Jadi ketika saudara diurapi dengan Roh Kudus itu ada gunanya. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Terus apa yang dilakukan? Dia yang berjalan keliling sambil ngapain? Berbuat baik. Dia berbuat baik dan menyembuhkan orang. Dia mengusir orang yang dikuasai iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya perbuatan baik itu harus melekat dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Yesus saja yang berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dimanapun dia berkeliling, dia bekerja, dia berjalan, dia selalu melakukan hal yang terbaik dalam kehidupannya. Saudara-saudara, gereja Tuhan perlu menyadari hal ini. Gereja Tuhan harus bangkit. Gereja tidak hanya sekedar datang, duduk, dan pulang. Tapi gereja harus seperti apa yang Yesus lakukan. Dia bergerak terus. Tapi pergerakannya adalah pergerakan perbuatan baik. Apapun yang dilakukan oleh orang Kristen, apapun yang dilakukan oleh gereja, itu selalu berdampak kepada orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Yesus pun
sampai murid-muridnya terkenang dan tidak bisa terlupakan. Ketika dia berkata-kata kepada orang lain, maka apa yang diceritakan oleh mereka? Mereka selalu bercerita, Yesus itu luar biasa. Dia begitu luar biasa dalam hidupnya. Dia berjalan kemana-mana dan selalu berbuat baik. Nah saudara-saudara, apakah ini pernah terpikir oleh gereja Tuhan? Apakah ini pernah terpikir oleh kita? Kita harus mendemonstrasikan sebuah perbuatan baik yang bersumber dari Tuhan. Bukan perbuatan baik kita, karena perbuatan baik kita itu kadang-kadang kalau sumbernya dari kita, kadang-kadang esok apik, sore tidak apik. Jadi basa Jawane itu esok dele sore, lek sore tempe lumayan, kene menjos. Lah ada tau sini menjos ya. Lek Jawa Tengah itu tempe gembus namanya. Kene menjos. Aduh esok dele sore menjos. Wah, wis padahal enak isuke tok gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih, kita akan melihat kenapa dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa orang yang memperhatikan orang lemah itu akan berbahagia. Karena orang itu akan ditolong Tuhan pada waktu dia trouble. Pada waktu dia mengalami persoalan, maka Tuhan akan menolong dia. Ayat yang pertama dari Mazmur 41 tadi berkata bagaimana? Coba perhatikan kembali ya. Kita kembali kepada konteks pembicaraan kita yang inti. Jadi Alkitab berkata bahwa Mazmur pasal yang ke-41 ayat 1 tadi berkata begini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Artinya ini adalah kebahagiaan yang bisa kita nikmati. Pada waktu kita dalam keadaan celaka, Tuhan menolong kita. Karena kita sudah melakukan perbuatan baik kepada orang yang lemah. Saudara, saya masuk di Sukoharjo itu tahun 87. Jadi setelah Bu Debi ini mungkin di SMA mungkin ya. Saya ke Jawa Tengah. Saya ke Jawa Tengah dan ada satu desa di mana biasanya itu orang mudanya akan pergi ke kota. Yang tinggal di desa itu hanya orang tua-tua. Nah ketika kita injili, biasanya mereka terima Tuhan. Terus sesudah itu anaknya datang biasanya dapat teror. Akhirnya dia harus tinggalkan Tuhan. Nah, ketika saya melihat orang tua-tua yang ada di daerah itu, kemudian saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ternyata Tuhan memberikan satu rema yang mengatakan bahwa ibadah yang sejati dalam Yakobus 1 ayat yang ke-29 kalau nggak salah, 27. Ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya. Yakobus pasal 1 ayat 27 kalau nggak salah ya, coba. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang sejati adalah, ini benar. Ibadah yang murni dan yang sejati, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Pada waktu itu terus kemudian terbersit oleh saya, wah ini orang tua-tua ini yang janda-janda ini, tapi janda tua ini ya. Ini lebih baik saya akan kumpulkan supaya mereka bisa bersama-sama untuk mengikut Tuhan. Dan ketika saya mulai kumpulkan mereka, Tuhan memberikan visi begini. Orang lansia seperti ini harus dipersiapkan untuk terima Tuhan. Kalau mereka lansia yang kumpul dengan kamu, maka kamu harus kenalkan dia kepada Tuhan. Kalau dia lansia sudah Kristen, maka jadikan dia pendoa syafaat untuk mendoakan anak cucunya.
Pada waktu Tuhan memberikan seperti itu, saya mengambil satu keputusan, oke, saya ambil. Saya terima beberapa orang lansia dan saya lakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya beritakan Injil kepada mereka, saya ajak mereka untuk berdoa syafaat bagi anak-anak cucunya. Dan berjalan beberapa saat. Cuma ketika berjalan beberapa saat, kita belum punya tempat. Kita belum punya tempat dan itu kemudian nebeng di gereja yang kami layani. Jadi gereja begini ini, sebelahnya gitu tuh ada tanah, kita tinggal di situ. Kalau pas ibadah begini ini, kalau pas ibadah mereka ikut ibadah. Cuma sayangnya ada orang-orang tua yang, waduh, sorry saya harus sampaikan ya, ada yang, maaf kalau pipis itu sudah dol. Ada toh? Sudah pernah ketemu ya, yang pipis sudah dol ya. Tapi di sini tidak ada toh. Jadi pipis sudah dol. Masuklah dia ke gereja. Ayo ikut kebaktian ya, gitu. Mereka ikut kebaktian. Nah, pada waktu sudah memuji Tuhan, wah enak hadirat Tuhan. Terus yang di situ itu kerucuk. Saya yang dari sini saya lihat, waduh, piece of cure ini. Saudara tahu itu bahasa modern itu. Piece of cure dia, kerucuk, waduh. Akhirnya jemaat memang nggak ada yang komplain, karena di desa itu kita kekeluargaannya kuat. Jadi nggak ada jemaat komplain sama pendeta, itu nggak ada di desa. Nah, kemudian saya kroso gak enak dewe. Waduh iki opo rek, rusak iki gereja iki. Saya mikir, iki rusak iki gereja iki. Lagi nyembah temenan, ono sing ceplok, ono sing kerucuk-kerucuk. Waduh iki berat iki. Akhirnya saya berseru saudara kepada Tuhan. Saya berseru, Tuhan, kalau seperti ini terus, bubar iki jemaate. Saya udah mikir ini, wala gerejone ngen omku nih pesing ya, gitu, repot. Nah, akhirnya saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini tidak bisa terus. Harus bilang. Dan saudara, ketika trouble itu datang, kesulitan itu datang, masalah itu datang, Alkitab memang benar. Bahagialah orang yang menolong orang lemah. Karena dia akan ditolong Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika ini berjalan beberapa saat, teriakan saya kepada Tuhan, ketika itu didengar, mungkin ya, wong ditolong masalahnya. Teriakan saya kepada Tuhan, sampai rupanya ke telinganya. Dan pada waktu itu, kemudian satu hari ada seseorang yang lewat di gereja. Dan ternyata dia adalah orang yang kenalannya teman saya. Dia datang ke gereja itu. Terus nunut kencing. Orang ini nunut kencing ke belakang. Pada waktu nunut kencing dia lewat dan lihat loh, kok ada orang tergeletak di situ, orang tua-tua kok pada tiduran di situ, ada apa ini Pak? Dia kencing. Kemudian setelah sampai kembali ke tempat, dia mau ngomong. Ya saya bilang, itulah pelayanan kami, memberikan kesempatan kepada lansia untuk terima Tuhan dan menjadi pendoa syafaat. Lalu orang ini, Pak, Bapak harus punya tempat. Wah, setengahnya agak anu gitu, nuting. Wah, tapi kira ya bener ini. Tapi dalam hati saya, lagi tempatnya sono, saya bilang gitu. Tempatnya sono. Terus aduh golek apa maneh gitu. Bapak harus punya tempat sendiri. Dan ternyata orang itu bilang, Pak, cari tanah untuk orang-orang ini. Dan dia tinggalkan uang 30 juta. Pada waktu saya terima uang 30 juta ini, saya mikir, ini tanah seharga segini apa ada? Ternyata saudara-saudara, ada seseorang di daerah itu, anaknya sedang operasi. Dan dia membutuhkan uang 30 juta. Lalu uang 30 juta yang saya pegang itu, gak banyak pikir saya.
Langsung saya bawa kepada orang itu, Pak, tanahnya saya beli. Dengan 30 juta yang Tuhan siapkan lewat orang itu. Dan setelah itu, beberapa bulan kemudian orang ini datang. Lalu, bagaimana Pak? Sudah beli tanah? Oh sudah, katanya suruh beli tanah. Akhirnya kita beli tanah. Dan sesudah itu, dia tinggali uang lagi. Sampai akhirnya berdiri sebuah yayasan. Namanya Yayasan Pintu Keselamatan. Kalau dulu pintu surga, keduren bediding, modun. Dulu pintu surga, jadi orang kalau cari pintu surga gitu ke tempat saya. Tapi keduren gitu. Jadi ceritanya begini, jadi pintu surga itu nama itu dipakai teroris. Jadi akhirnya Depkumham, Kementerian Hukum dan HAM itu nelpon saya. Pak, jangan pakai pintu surga Pak. Nanti Bapak katut-katut katanya. Waduh. Oh iya, akhirnya saya cari akal, saya ganti pintu apa ya sing kira-kira padha men. Akhirnya pintu keselamatan. Jadi kalau saudara buka di Google itu, Yayasan Pintu Keselamatan muncul di situ. Nah, saudara-saudara, ketika kita memperhatikan orang lemah, ketika kita menolong orang lemah, maka Tuhan tidak pernah tidur dan tidak pernah tinggal diam. Ketika kita dalam sebuah trouble, ketika kita sedang dalam keadaan problem, entah itu keluarga, entah itu pekerjaan, entah apapun problemnya, Dia bukan Allah yang tidak membalaskan kebaikan hidup kita. Saudara, ayat yang kedua, kita bisa melihat bahwa ayat yang kedua dari 41 tadi, Mazmur 41. Perhatikan ya. Nah, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga dia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhmu. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan membiarkan engkau dipermainkan oleh musuh. Ini pertolongan Tuhan pasti. Saudara, di daerah saya itu kebetulan saya itu menjadi penggerak untuk KKR. Jadi kebangunan-kebangunan rohani itu kami bikin di lapangan, di gedung-gedung pemerintahan. Kita bikin semua di sana. Pemerintah dengan kita baik. Lalu apa yang terjadi? Ketika mulai terjadi kegerakan rohani, kegerakan pekerjaan Tuhan, saya jadi sasaran tembak. Beberapa orang yang orang-orang politik, orang-orang yang seperti itu, yang radikal itu sudah mulai ngelirik saya ini. Ini sasaran tembak ini. Betul. Satu waktu saya ingin mengembangkan pelayanan saya buat sebuah bangunan, tapi bangunan itu sebetulnya bangunan rumah. Bangunan rumah biasa untuk kami tinggali bersama dengan anak-anak asuh yang kami ada. Tapi provokasinya di sana sini. Pak Gunawan membangun gereja, Pak Gunawan membangun ini, dan lain sebagainya. Dan akhirnya digerakkanlah orang untuk menghantam itu. Tapi saudara, yang saya lihat, ketika orang musuh memusuhi kita, Tuhan tidak akan membiarkan musuh itu akan menyerang kita dan dibiarkan begitu saja. Apa yang direka-reka manusia untuk kehancuran kita, Alkitab mencatatkan Tuhan tidak akan membiarkan engkau dipermainkan musuhmu. Tuhan tidak akan membiarkan kehendak musuhmu yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Apa yang terjadi? Ketika saya bangun itu, kemudian itu dirobohkan betul-betul. Tapi sebelum itu, ada seorang hamba Tuhan dari Malaysia. Saya juga belum kenal sebelumnya. Dia datang dan mendoakan saya. Dia berkata kepada saya, "Hai hambaku, engkau akan mempunyai tanah yang luas. Di situ akan ada orang-orang yang kamu tolong. Dan kamu akan mempunyai tanah yang luas dan kamu akan membangun sebuah sekolahan. Dan itu bukan sekolah Alkitab, itu jelas sekali, saudara. Dan kamu jangan kecewa dengan apa yang terjadi. Padahal orang ini belum pernah kenal saya.
setelah rumah saya dirobohkan, maka suara Tuhan itu datang kepada saya melalui hambanya, seorang pastor dari Malaysia. Kalau ada yang kenal namanya Pastor Rajan. Nah, apa yang dia katakan itu terjadi. Jadi bukan kehendak musuh yang terjadi. Saya jadi sasaran tembak, no problem. Saya ingin dihentikan, no problem. Kegerakan yang Tuhan lakukan terhadap saya mau dihentikan, tidak bisa. Apa yang ingin Tuhan lakukan? Terus berjalan. Dan kemudian setelah rumah itu dirobohkan, malah yayasan semakin melebar. Malah muncul lagi sekolah PAUD, sekolahan Kristen. Di daerah itu belum ada sekolahan Kristen. Saya ambil keputusan, ayo buat sekolah Kristen. Supaya kita mengakomodir anak-anak Tuhan yang ada di daerah ini punya sekolahan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Saudara, kebaikan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, itu akan menolong kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kehendak musuh yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kehendak Tuhan yang jadi dengan hidup kita. Ayat yang keempat ya. Coba. Ayat yang keempat. Ini endingnya. Kita lihat. 1, 2, 3. Kita baca. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Saudara masih ingat COVID-19? Nggak boleh ke gereja waktu itu ya. Gereja kosong. Saya pada waktu itu 17 hari di ruang ICU. Kena COVID. Hari ketiga, itu nafas saya itu seperti cuma di sini. Jadi saya dikasih oksigen yang dari tembok itu, gak kerasa blas. Sampai saya gini-gini. Nah waktu itu kan rumah sakit gak mungkin mendekati langsung. Dia hanya lihat monitor CCTV. Dia tahu saya gini-gini, saya besar-besarkan oksigen itu. Kok gak kerasa blas gini? Nyawai kayak no kene dok. Sudah tinggal di sini, kerasa bianget. Dan saya 17 hari di ICU. Pada waktu hari ketiga, ruangan yang saya tempati itu ruangan, enggak tahu, Tuhan itu luar biasa. Di rumah sakit itu orang itu berjejer kayak banteng. Saya itu bisa diberi ruang yang dewe, betul-betul sendirian, saya diberi ruang sendirian, dan enggak ada orang sama sekali. Pada waktu itu pun saya betul-betul stres, gak ada teman. Istri cuma nelpon. Bahkan istri pun sudah dikasih tahu, Bu, nanti kalau bapak meninggal, Bu, ibu gak bisa ikut menguburkan. Gitu. Apa gak nemen nih, Wah. Bojoku nangis toh, wah, ini berat ini. Nah, setelah itu gak ada teman, gak ada apa-apa. Bahkan saudara-saudara, ternyata Tuhan mengirimkan teman kepada saya itu satu. Laler, lalat. Laler ya, lalat. Iku ono lalat iki, kuwi rasane duwe kanca aku. Bener, itu saya baru kali itu laler dadi kanca. Biasanya lek dikepioki to. Iki laler dadi kanca. Ya, ayo sini. Lala main celok-celok. Saya lihat, saya pandangi sebagai teman yang setia di situ sampai beberapa hari. Pada waktu saat-saat di mana saya antara sadar dan tidak sadar. Di ruangan saya itu saya lihat tembok. Terus kemudian ada kayak bulatan gitu bercahaya. Ada tiga orang gitu di situ. Lagi omong-omong sendiri. Terus dia nengok saya gini. Tak pikir ada apa. Ternyata setelah nengok saya gini lagi. Akhirnya dia ngomong-ngomong sendiri sama orang tiga itu. Ngomong-ngomong sendiri. Waduh,
Saya sudah kerasa nih, apa aduh di gowo apa ya apa. Saya sudah mikir ini, apa di gowo apa ya apa. Tapi ketika orang itu lihat saya, terus ngomong-ngomong lagi sendiri. Setelah itu muncul lagi sebuah lubang baru. Di lubang baru itu ada cahaya yang seperti cahaya matahari siang panasnya kayak jam 12 itu. Saya seperti dimasukkan di lubang itu. Sama tempat tidur saya. Dimasukkan, lalu bergerak tempat tidur itu seperti suara pesawat kalau naik gitu. Sampai, tapi nggak terasa panas. Padahal cahayanya seperti matahari. Ketika sampai di ujung, saya mentok. Lalu saya, di tempat tidur saya kaget. Terus perawat-perawat itu sudah mijiti kaki saya. Pak, mujizat. Loh, ada apa? Saya nggak tahu. Ternyata dia lihat katanya yang di itu, monitor itu sudah tit gitu katanya. Terus ternyata kok Bapak bangun lagi. Ya, lalu saya ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada perawat-perawat itu. Setiap ada perawat datang, saya kasih kesaksian. Saya kasih tahu tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada waktu itu berat saya 72 kilo. Begitu kena corona selama 17 hari, pulang tinggal 49 kilo. Melakui koyok wong tuwek. Saya turun dari tempat tidur pertama itu. Baru menyadari, oh koyok ngene wong tuwek. Jadi, kok lho, ya apa sikil malah koyok ngene. Sikilku malah gak pati jejeg ngene rek. Saudara-saudara, ngeri. Cuman apa yang Alkitab katakan. Barang siapa, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ketika dia sakit, diranjangnya, maka dia akan dihiburkannya dan disembuhkannya mereka sama sekali. Amin. Saudara-saudara, kita perlu berbuat baik dalam kehidupan kita. Khususnya utamakan, perhatikan gereja Tuhan. Perhatikan gereja yang saudara ada. Hari ini engkau ada di gereja ini. Saudara dipersiapkan untuk melakukan sesuatu yang baik dalam gereja ini. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita bersyukur saudara ada bersama di gereja ini. Lakukan yang terbaik untuk gerejamu. Maka dia akan menolong engkau dalam kesulitan. Maka dia akan memberikan pertolongan kepadamu ketika musuh menyerang. Dan Tuhan akan sembuhkan dan berikan kekuatan ketika engkau dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.